bisa dipungkiri bahwa kota Mekah adalah pusat ibadah bagi seluruh umat muslim di dunia. Karena di dalamnya terdapat Ka'bah mulia yang dijadikan penyempurna rukun Islam yang kelima. Di kota Mekah juga terdapat banyak sekali ulama masyhur yang berpengaruh di negeri Indonesia. Salah satunya adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan inilah sekelumit biografi tentang beliau. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah. Ia berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Beliau Sayyid Muhammad memiliki keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Ayah beliau bernama Said Alawi bin Abbas Al-Maliki yang merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang masyhur di kota beliau, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Selain memiliki nasab yang sempurna, Abuya Sayyid Muhammad juga memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya kurang lebih 100 buku yang beliau karang dan karangan ilmiah lainnya yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tak heran jika sebagian dari buku beliau telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Perancis, Urdu, Indonesia, dan lain-lain. Pernah saya mendengar cerita langsung dari Abuya. Beliau masih mudanya ya, belajar itu membaca kitab setiap harinya itu selalu hatam dalam mungkin ketebalan 1000 halaman. Itu bisa dibaca dalam setengah hari hatam. Ya, duduk di maktabah menulis sehingga banyak karangan-karangan beliau yang ditulis masih mudanya. Yang lalu ditambah banyak setelah seperti Mafahim yang saya tahu dulu tipis. Hanya ditambah juga kitab yang lain. Ya, kemudian juga kitab yang dikarang baru-baru akhir-akhir seperti Madhab fi Sya'ban itu dikarang, dan Al-Faqih banyak andil dalam penulisan itu, nukil dari sana sini itu. Dan kitab-kitab yang lain yang tentunya banyak sekali, dan juga yang belum dicetak. Ya, yang belum dicetak karena beliau kadang-kadang ada kitab yang dikarang. Setahu saya dulu pernah ngarang kitab syarah Alfiyah Iraqi dalam mustalah, fil mustalah. Cuma entah itu apa selesai atau tidak karena saya pulang sebelum selesai. Tapi saya yakin kitab itu lumayan banyak, sudah mungkin lebih separuh. Cuma sampai sekarang tidak dicetak, dan kitab-kitab lainnya yang belum dicetak. Ya, yang kita tahu yang sekarang cetak sekitar ada berapa 70-80 ke atas mungkin yang sudah dicetak. Beliau Sayyid Muhammad juga terkenal dengan kebaikan hati dan kedermawanannya terhadap orang lain, baik itu dari para ulama, pemerintah, murid beliau sendiri, bahkan terhadap orang yang membenci beliau. Abuya tidak memberi jarak dalam mendidik santri. Abuya tidak mendidik, tidak memberi jarak, sehingga anak-anak itu merasa Abuya itu seakan-akan orang tuanya sendiri. Dan Abuya memperlakukan santri itu kayak anaknya sendiri. Kayak anaknya sendiri. Minta apa saja sama Abuya, asalkan masuk akal dan bermanfaat, diberi sama Abuya. Sebagaimana anaknya minta pada orang tuanya. Dan itu saya rasakan sendiri karena saya bagian minta uang kepada Abuya itu.
Abuya kalau misalnya kebutuhan anak-anak habis, saya langsung ke Abuya. Abuya, kepingin minta takut karena kewibawaannya Abuya luar biasa. Mau minta takut. Tapi sebenarnya ini nggak ada apa-apa. Abuya, saya mau minta ini, mau untuk beli ini. Untuk apa? Untuk ini. Oh ya, langsung dikasih. Berapa ribu yang minta? Dikasih. Apa perlu tambahan? Langsung dikasih. Ini menunjukkan Abuya, Masya Allah, karimnya itu luar biasa. Minta asalkan bermanfaat, Abuya tidak nunda-nunda. Kapan kamu mau beli? Sekarang, langsung dikasih. Kapan kamu mau beli? Besok? Ya besok. Bahkan nanti ngutus orang, ini antarkan, belikan ini. Berapapun belikan. Nyuruh orang-orang Saudi untuk ngantar saya. Karena biar saya tidak ketipu. Saya ingin kulkas, bilin kulkas. Saya minta ini, dibelikan sama Abu. Subhanallah, karim Abu itu, karim, luar biasa. Karimnya luar biasa. Dan Abu ya, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki saking ingin meyakinkan kepada murid-muridnya itu. Maaf, saya membiayai hidup kamu itu pakai keringat saya sendiri, bukan dari orang, dari keringat saya sendiri. Ini saking karimnya Abu ya, subhanallah. Santri balas semuanya, baju santri dikasih sama Abuya, gamis dikasih, ya, kitab dikasih, makan dikasih, uang dikasih, bahkan orang janda-janda, orang tua-tua dikasih uang sama Abuya. Dakwah bil mal Abuya. Pada pondok-pondok semua banyak di pondok. Pondok saya juga dibantu sama Abuya. Pondok Habib Zain Dalwan dibantu sama Abuya. Murid-muridnya pondok-pondok banyak dibantu sama Abuya. Bahkan murid-murid saja, orang lain dibantu sama Abuya pondok-pondoknya. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan ulama yang karismatik. Semua yang ada pada diri beliau, baik itu dari sikapnya, kedermawanannya, dan kebaikan-kebaikan lainnya, seakan bertambah sempurna dengan wajah beliau yang berseri dan paras beliau yang menawan. Seakan-akan semua itu mencerminkan datuk beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi saya yang termasuk salah satu dari murid beliau almarhum Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki, kami duduk bersama beliau selama 16 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya tahu bahwa Abuya adalah sosok yang sempurna bagi saya karena beliau, di samping beliau adalah orang yang ganteng, putih, dan juga Masya Allah dalam penampilannya selalu berpakaian rapi. Dan seperti Al-Imam Malik, jika mengajar beliau selalu berpakaian yang bersih, ya, yang rapi. Dan luar biasa, orangnya ganteng kan. Kalau di foto, kalau Abu itu orangnya lebih ganteng daripada fotonya. Paham? Di mana-mana foto lebih ganteng daripada orangnya kan? Kalau Abu yang enggak. Kalau saya lihat Abu ya kadang-kadang jauh, orangnya lebih ganteng daripada fotonya. Masya Allah, karena saya dekat sama beliau. Saya sering menikmati kegantengan, ketampanan Abu ya. Apalagi Abu saya kalau nggak nulis karangan. Ini tangannya kalau kelihatan ya Allah, putih agak kemerah-merah. Saya lihat ya Allah, Abu ya sempurna, Abu ganteng. Batin saya langsung naik ke atas. Bagaimana kakeknya beliau, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mau'idah hasanah. Kami sebagai seorang murid, seorang anak, beliau memanggil kita ini sebagai anak karena beliau diminta dipanggil seorang, yaitu tidak mau dipanggil selain daripada Abuya.
beliau menjadikan kita sebagai, mendidik kita sebagai seorang anak sendiri. Karena itu kami akan sedikit menerangkan, kalau diterangkan secara banyak kita tidak akan bisa, beberapa hari tidak akan tuntas. Tapi sedikit kami sebut, beliau adalah seorang figur yang memang bagi kami guru yang sempurna di dalam mendidik kami, yaitu zahiran wa batinan. Di samping memberikan kami ilmu, baik ilmu zahir atau memberikan ilmu yang batin, mentarbiyah kita, murabbi jasadi wa ruhi, yang sebagaimana yang saya alami. Kuntu fi Makkah jalis ma'ahu ma'a Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad Alul Makil Hasani. Beliau itu diantaranya di samping mendidik kita, beliau juga mendidik akhlak kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kami alami, diantaranya beliau kalau kita ta'akhir, terlambat dari beribadah, dari berwirid, beliau selalu menegur kita. Kemudian masalah qiyamul lail, kalau tidak bangun, beliau menegur kita, kenapa kau tidak ta'akhir dari qiyamul lail, tidakkah kau pergi dari Gresik, masalah kami dari Gresik menuju ke Mekah untuk mencari ilmu. Apakah cocok seorang mencari ilmu kemudian tidak pakai qiyamul lail, apalagi kau termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran dan lain-lainnya. Di antaranya yang lainnya itu mendidik kita di dalam hal kalau masalah daras ilmu sudah tidak diragukan lagi. Beliau punya ilmu yang luas sekali. Itu menurut saya, walaupun saya ini orang bodoh, cuman pengakuannya para ulama mengatakan beliau itu seorang alim. Kalau pernah saya mengatakan, mendengar sendiri dari guru kami yaitu Gus Najih bin Maimun, yaitu beliau mengatakan kalau Abuya lagi menerangkan tentang masalah yaitu mensyarahi Bukhari, beliau menulisnya mensyarahi itu, beliau mengatakan, Gus Najih itu mengatakan bahwa keterangannya Sayyidul Walid itu melebihi daripada apa yang ada di Fathul Bari, melebihi dari apa yang ada di Irsyadus Sari dan lain-lainnya. Jadi keterangannya Abuya lebih luas. Itu kalau masalah ilmu. Adapun masalah mendidik dalam batinnya kita, yaitu ketika saya waktu itu, yaitu yang kejadian yang saya alami ketika saya makan siang ghoda bersama yaitu jamaah kita, yaitu waktu itu bersama Habib Ali Al-Jufri, bersama Habib Mustafa dan bersama Habib Mikdad Baharun. Ketika itu makan, kemudian ada sisa-sisa daripada makanan. Ketika Abuya melewati di tempat itu, kemudian mengatakan ketika melihat ke sisa-sisa daripada makanan itu, beliau tanya, siapa yang makan di sini nih? Kami terus terang tidak bohong, yaitu kami dan beliau itu, mereka bertiga itu. Azamu, panggil. Kemudian mengatakan, apakah apa begini? Ya waktu itu saya yang dikasih tahu. Apakah cocok, apakah pantas seorang thalibul ilm makan dengan begini, yang ada sisa-sisa begini? Tidakkah kita harus mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat dalam hadisnya Rasulullah setelah makan, la'iqa asabi'ahu, yaitu apa itu namanya bahasanya, yaitu bahasa Jawanya mendilati, yaitu asabi'nya, jari-jarinya. Berarti menunjukkan apa? Bahwa kita disuruh mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Didikan beliau sampai dalam dan lain-lainnya banyak sekali. Itu di antaranya figur Sayyidul Walid Abuya di dalam mendidik putra-putranya, baik itu mendidik dalam batininya atau dalam zahirnya. Katakan sebelum qabla kulli syai' akhlak dulu. Makanya kata Abuya, al-akhlaq qabla al-ilm. Al-akhlaq qabla al-ilm. Karena bagaimana hati kotor bisa dimasuki oleh ilmu. Dalam hal inilah Abuya sangat menyapu para auladnya dengan sapaan akhlak. Akhlak dulu, akhlak dulu, akhlak dulu. Al-akhlaq qabla al-ilm.
Dan segi tarbiyah kalau sudah akhlak dilakukan, nah, maka baru Abuya memasukkan ilmu di situ. Makanya di Mekah, di Rasulullah tentunya ini tidak ada barang kotor di situ. Hatta hammam sekalipun tidak ada bau pesing. Karena tidak mungkin harus dimulai kalau masih halaga itu ada yang kotor. Inilah Abuya untuk tata krama akhlaknya kepada penyambutan ilmu luar biasa. Nah, jadi metode Abuya, cara Abuya, manhaj Abuya untuk menanamkan keilmuan kepada ashabnya, beliau menyapu dulu hati para mereka, auladnya dengan sapaan akhlak, bersihkan dulu akhlak, baru beliau memasukkan tarbiyah kepada para auladnya, syafakohnya beliau dimasukkan semuanya. Dan tarbiyahnya Abuya ini bukan cuma segi batin, bukan cuma segi zahir, zahiran wa batinan. Jadi tarbiyahnya Abuya kepada auladnya ini zahiran wa batinan, luar dalam. Bukan hanya luarnya saja, luar dalam. Jadi perhatiannya Abuya terhadap kita semuanya, auladnya luar biasa ya. Seolah, bukan cuma seolah, bahkan disamakan dengan kasih sayang beliau kepada para auladnya beliau, kepada anak, kepada putranya beliau sendiri. Makanya di situ Abuya disebut dengan lafal Abuya, dengan kata Abuya, ya auladi. Abuya sering memanggil anak-anaknya dengan aulad, santrinya dengan aulad, ya auladi ta'al, ya auladi ta'al. Beliau safakohnya, tarbiyahnya, kasih sayangnya kepada kita, segi zahirnya luar biasa sekali. Nah, yang belum punya kitab, semuanya dipenuhi oleh Abuya. Sak kitabnya, maaf, apalagi sak makannya pun juga diurus. Apalagi sak pakaiannya pun juga diurus. Makanya rata-rata, maaf, sebelum Idul Fitri datang, maka semua sudah ready semuanya. Nih. Dalam artian ini bentuk syafakohnya Abuya, segi zahirian kepada kita semuanya. Dan tidak ada duanya. Tidak ada inti, tidak ada duanya kawan. Nah, segi batiniahnya. Nah, segi syafakoh, tarbiyahnya Abuya, segi batiniah, Abuya juga mengajari kita. Bahkan Abuya mengajak kita untuk kita mau takarrub ke Allah Ta'ala lewat wirid. Bahkan Abuya ngajak kita untuk wirid qiyamul lail juga iya. Wirid tertentu juga iya. Wal afu al fagir, maaf. Maaf, ini pernah dulu ada PR untuk al fagir 10 ashab untuk dikasih wirid tertentu. Dan itu tiap hari. Kalau tidak salah lebih 1 bulan, 40 hari kalau nggak salah. Lengkap dengan saifi dan semuanya. Dan dibaca dengan jumlah yang cukup lama dan banyak. Insya Allah kalau masa itu kalau nggak salah kurang, kalau 1 jam kurang. Duduk kurang dalam 1 jam kurang. Ini bentuk syafakohnya Abuya, cara tarbiyahnya Abuya, biar jiwanya terisi rahmat, biar jiwanya terisi fadol. Tidak dilengkapi dengan zahir saja, dilengkapi dengan cara batiniahnya juga. Jujur, bukan Abuya perlu kepada kita, kitalah yang perlu kepada Abuya. Kita merasa bersyukur Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan sosok ulama sebesar Abuya. Semoga diaku santrinya dunia akhirat mudah-mudahan. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur, serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Sepak terjang, ya marhaban ahla wa sahla. Garis besar sepak terjang dakwah Abuya dalam buat dakwanya adalah garis besarnya at-tasamuh. Jadi Abuya ini garis besar dalam mendakwahkan, dalam dakwahnya adalah tasamuh, toleransinya Abuya sangat besar ya. Abuya tidak jarang, Abuya tidak gampang ngeritik siapa, tidak gampang.
kalaupun Abu yang ngeritik, itu namanya ngeritik membangun. Kata sebagian ulama dalam kitab itu Nasyiin, laulal intikot la dhallan nasu fil hadirin. Umpama di dunia nggak ada intikot, nggak ada kritikan yang membangun sifat tentunya, maka la dhallan nasu fil hadirin. Maka manusia hidup dalam keterpelesetan selamanya, dalam keterpurukan selamanya, dalam ketertipuan selamanya. Dan kalau Abu yang ngeritik, itu sifatnya ngeritik membangun. Dan umpama Abu yang sampai ngeritik nyebut namanya, mesti di belakangnya Abu yang mendoakan rahimahullah ta'ala. Contoh masalan Abu yang ngeritik ulama yang bernama Maulana umpama, di belakang ada sebutan rahimahullah ta'ala. Ini akhlaknya Abu ya, ini cara tarbiyahnya Abu ya, ini cara dakwahnya Abu ya. Makanya sejauh mungkin dan sebisa mungkin Abu yang menghindari dengan yang namanya degadensi itu. Makanya yang dikedepankan dakwah Abu ya adalah atasamu, toleransi. Ada cerita sedikit. Nah, ada salah satu syekh Madinah yang maaf kami tidak bisa sebut namanya. Beliau nyetak buku, isi bukunya ngeritik total Abu ya, ngupas total Abu ya, disudutkan total itu Abu ya. Singkat cerita, buku ini sampai ke tangan Abu ya, dibaca oleh Abu ya. Orang yang mendengarkan saja sudah merah telinganya. Abu ya malah tersenyum ya. Abu ya malah tersenyum. Ya marhaban ala wasallah, kalau begitu kita bergegas berangkat, siapkan mobil dan ambilkan barang, lengkapkan dengan isi uang. Bingung, kemana ini? Kita berangkat, sudah berangkat. Nyata ke Madinah. Alamat dibaca, alamatnya lengkap, fulannya dibaca sudah. Nyampe ke rumahnya, disesuai dengan alamat yang ada, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum yang bernama fulan bin fulan, naam. Man antum? Ana Muhammad. Makkah. Jazakumullah khair. Buku antum Masya Allah, luar biasa. Buku antum luar biasa. Ini hadiah mini. Ini hadiah dari saya atas buku antum. Jazakumullah khair, khairan katsira. Beliau tidak mau masuk. Beliau tidak mau masuk rumahnya. Beliau langsung pulang berangkat. Ya fulan ta'al, antum Muhammad al-Maliki. Khud, ambil satu uang halalan thayyibah, kata Abu ya. Orang yang menjelekkan total Abu ya, mengupas total Abu ya, ini masih dikirimi uang oleh Abu ya. Saking beningnya no hati Abu ya, saking tasamuhnya itu Abu ya Maliki. Makanya kalau kita tambah kupas siapa Abu ya, tambah kita tidak menemui ujungnya ya. Saking besarnya jiwa Abu ya. Dan ini maaf, kami pribadi Al-Fakir dapatkan hanya Abu. Itulah ajaran utama Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengan thariqahnya. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan dijawab dengan hikmah. Menyampaikan hadis apa yang ada sesuai dengan tafsiran-tafsiran ulama salaf. Kalau tuh ada kelompok lain yang menyalahgunakan, menafsirkan hadis sesuai dengan akal pikirannya tanpa memandang pendapat ulama-ulama yang dulu, Abuya ngerot mereka tanpa menyebut nama, tanpa menyebut kelompok. Ini hadis misalnya, menurut ulama salaf begini. Meskipun ini cuma orang lain ditafsir dapat disalahgunakan tafsirannya menurut akal pikirannya. Tapi sebagian orang ada yang menafsirkan begini tanpa menyebut orangnya, tanpa menyebut kelompoknya. Itu Abuya. Tapi lambat laun apa yang disampaikan oleh Abuya, apa yang disampaikan oleh beliau tentang yang selama ini digembor-gemborkan bid'ah kata orang. Sebagian orang yang mengatakan bid'ah sudah mulai banyak yang melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki yang dulunya dikatakan bid'ah.
yang dulunya dikatakan bid'ah. Alhamdulillah sudah mulai lambat laun. Abu dakwanya tanpa menyebut orang, tanpa menyebut kelompok, jalan. Saya hanya mengambil dari ulama-ulama salaf. Saya mengambil dari imam ini bukan dari akal pikiran saya. Saya hanya menjelaskan saja. Sehingga kalau tuh ada orang yang ngerot, orang yang nyanggah, bilang, ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya si A, si B, si C, yang ulama-ulama yang kalian mengambil pendapat mereka. Begitu Abu ya. Ewa. Monggo, bismillah. Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi kita juga bisa mendapati murid beliau dari India, Pakistan, Afrika, Eropa, bahkan Amerika. Apalagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dari ribuan murid Sayyid Muhammad, mereka bukan hanya menjadi kiai dan ulama, namun ada juga di antara mereka yang masuk dalam pemerintahan. Itu ada bilang ulama kayak apa? Kayak pohon kelapa. Pohon kelapa ini bagaimana? Pohon kelapa ditebang, kelapa digeraji, dibuat belandar, dibuat usuk ya, dibuat macam-macam ya pohon kelapa. Terus daunnya diambil buat janur, buat ketupat, ya kan? Lidinya dibuat sapu, tidak ada buangnya. Terus kelapanya, sepetnya dibuat koset, ya. Sekarang dibuat bursa, ya. Dulu itu pakai itu ya, campur sama spon, ya. Batoknya, pecah lagi batoknya dibuat bakar ikan di laut biasanya, ikan panggang biasanya, buat dan sebagainya. Lalu dalamnya ada nyiurnya, kelapa. Kelapanya dibuat apa? Diperas santan, buat macam-macam, buat gulai, buat apa? Kue, macam-macam ya. Ampasnya gak dibuang, dibuat ini darah gulung biasanya, ya. Buat darah gulung biasanya, ampasnya kasih gula, ya. Gak dibuang, dijual itu. Darah gula yang 1000-an itu bukan asli kelapa itu. Ampasnya kasih gula, tidak ada buangnya. Kayak kelapa ulama itu. Tidak ada buang sama sekali. Mudah-mudahan adalah semua kayak Abu Yazid Al-Maliki ya. Paling tidak seperti Habib Zain Hasan Bahrun ya. Nah, antum melihat akhlaknya Habib Zain kayak Abu Yazid Al-Maliki. Akhlaknya, tingkah lakunya, sahoknya kayak Abu ya. Antum tiru, gak jauh-jauh tuh. Gak ada Abu Yazid Al-Maliki, ada Habib Zain Bahrun. Antum tiru ya. Akhlaknya Abu Habib Zain Bahrun. Saya tahu persis tentang beliau karena saya satu kamar sama beliau, tahu ibadahnya, akhlaknya sama teman bagaimana, sholat jamaahnya, tahajudnya, duhanya, salawatnya, Habib Zain, ya lisannya tuh baca terus, ya zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga telah berusaha mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit. Semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Setiap masuk bulan Rajab, saya disuruh menulis nama-nama orang yang akan diberi oleh beliau. Sampai amplop-amplop yang begitu banyak menumpuk, ya satu persatu disuruh oleh beliau. Jadi seumpamanya fulan bin fulan sekian-sekian. Nah, itu sampai menumpuk sekali, banyak amplop-amplop yang ditulis dan juga ditulis di daftar beliau, ya, daftar khusus nama-nama orang yang akan diberi. Sampai cara memberi kekarimannya, kedermawanan beliau itu begitu banyak orang yang diberi, baik santrinya sendiri, santri-santrinya sendiri, keluarganya, dan juga orang yang rajin hadir di pengajian beliau,
dan juga orang yang jauh, semua mendapat barokah dari beliau. Itulah kesempurnaan menurut saya Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki.